Di sini saya akan membacakan rangkuman saya di pelajaran agama Islam bab 2. Tasawuf mengandung prinsip-prinsip positif yang mampu mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi, baik berkaitan dengan masalah-masalah vertikal maupun horizontal, kemudian meluruskan hal-hal yang kurang baik. Prinsip positif adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber gerak, sumber kenormatifan, sumber motivasi, dan sumber nilai yang dapat dijadikan acuan hidup. Dengan demikian, seseorang bisa selalu berada di atas sunatullah dan siratal mustaqim. Tasawuf dapat berperan dalam mewujudkan sebuah revolusi moral spiritual yang merupakan basis etika bagi suatu formulasi sosial seperti dunia pendidikan. Manusia modern yang sekuler memiliki penglihatan intelektualitas yang tumpul. Hal ini sekilas tampak bertentangan dengan kenyataan, menunjukkan perkembangan pesat sains dan teknologi yang bisa dianggap sebagai indikator kemajuan intelektualitas. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tasawuf mempunyai peran dalam mengandung spiritualitas umat. Tasawuf dapat membuat manusia mengerem egosentrisme, dorongan hawa nafsu, dan orientasi kepada materi yang berlebihan. Melalui tasawuf, manusia dilatih untuk mengedepankan makna dan visi ilahiyah dalam kehidupan. Spiritualitas sebagai pintu untuk menuju Tuhan tidak akan menguat manakala jika kita selalu dikooptasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Ketika manusia bisa mencapai kesadaran dan kecerdasan spiritual yang tinggi, maka manusia tersebut akan memiliki visi ilahi, yaitu kemampuan memaknai segala sesuatu sebagai refleksi keindahan Tuhan, seperti dikemukakan sebelumnya. Dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Roh pun bisa berarti malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 4. Dengan demikian, kesadaran spiritual, kesadaran rohani, atau kesadaran ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan mendalam tentang ketentuan maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mampu mengakses hal-hal gaib yang suprarasional. Bagi mereka yang mempunyai kecerdasan spiritual, dunia diletakkan sebagai titik tolak dan pijakan untuk menuju akhirat. Dunia dengan durasi waktu yang dimiliki hanya dikerjakan sebagai jalan untuk mencapai sebuah produk yang disebut akhirat. C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Pembahasan tentang spiritualitas tidak pernah bisa dilepaskan dari pembahasan tentang Tuhan. Hal itu mengingat spirit, yang dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh, merupakan anugerah Tuhan yang dilekatkan dalam diri manusia. Adanya roh atau spirit membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya patuh pada semua yang dianggap suci dan luhur. Berikut diuraikan berbagai tesis, teori, argumen, baik yang bersifat psikologis, filosofis, sosiologis, dan teologis untuk menemukan konsep Tuhan dan kebertuhanan. 1. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitnah manusia sejak dia lahir ke dunia. Fitrah mukhalaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus
yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya di setiap fenomena di alam semesta ini. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dan perspektif sosiologis. Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologis agama. Sosiologis agama merupakan cabang ilmu sosiologis yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologis agama adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan, seperti kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologis agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Namun demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, seperti membaca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Pembahasan tentang cara manusia bertuhan melalui rasio akan menjadi fokus utama pokok pembahasan ini. Bagaimana argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kaum pemikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan yang benar. Menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal-hal tersebut, yaitu 1. Dalil al-Qudus, 2. Dalil al-Imkan, dan 3. Dalil al-Inayah. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dan perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, pencipta semua makhluk, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. D. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajaliyat Tuhan. Dari interaksi antara tajaliyat Tuhan dan respon manusia, lahirlah keyakinan dengan Tuhan. Tajaliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah perspektif kognitif manusia terhadap penampakan darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya mengikat dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya, menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan.
Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Setelah kita membaca sub pokok bahasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih, dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kemungkinan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketiga hal itu tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual, karena kesadaran ini merupakan visi ilahi yang dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi di dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Namun, di sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmaninya. Sekian video rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.